Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, para mustami'in dan mustami'at, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali mempelajari nama-nama Allah yang terindah dan sebagaimana telah kita sampaikan dalam kaidah tentang nama, bahwasanya setiap nama mengandung sifat. Ya, mengandung sifat. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas nama Allah Al-Qawi, ya. Al-Qawi yang digandingkan juga dengan Al-Matin, yaitu yang maha kuat, ya, yang maha kuat. Dan Al-Qawi, ya, yang maha kuat ini, secara bahasa kita mengerti kuat yaitu kekuatan, ya. Dan ada perbedaan antara qudrah dengan quwwah, ya. Perbedaan antara sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala antara al-quwwah dengan al-qudrah. Kalau al-quwwah bahasa kita itu kekuatan. Adapun al-qudrah bahasa kita, al-qudrah artinya kemampuan. Nah, al-quwwah, kekuatan ini lawannya adalah kekuatan kelemahan. Ya, atau ya. Kemampuan lawannya adalah al-ajz, ketidakmampuan. Ya, kalau dalam bahasa Arab al-ajzu. Kalau kelemahan ad-dha'fu. Saya ingin menyampaikan hal ini untuk menjelaskan bahwasanya kekuatan tidak sama dengan qudrah. Qudrah itu kemampuan, kekuatan adalah kekuatan, sifat kekuatan. Beda, jadi kita bisa bayangkan beda antara kemampuan dan kekuatan. Orang yang tidak mampu dalam bahasa Arab ajiz. Ajiz dalam orang yang tidak kuat namanya dhaif, orang yang lemah. Namun kekuatan yang sempurna melazimkan al-qudrah yang sempurna menunjukkan kekuatan, ya. Ya, qudrah yang sempurna. Perhatikan. Qudrah yang sempurna. Qudrah atau kemampuan yang sempurna melazimkan kekuatan, ya. Jadi kalau ada orang kemampuannya sempurna, maka tentu dia adalah orang yang kuat, ya, karena kata kuat itu melazimkan kesempurnaan, ya. Atau kata sempurna itu kesempurnaan kemampuan melazimkan kekuatan. Adapun makna kuat, ya. Makna ini secara bahasa tadi, ya. Adapun makna kekuatan, makna maha kuat. Saya bacakan perkataan para ulama agar kita bisa membayangkan makna tersebut, ya. At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya berkata, "Al-qawi alladhi la yaghlibuhu ghalib wa la yaruddu qada'ahu raddun yunaffidhu amrahu wa yamdi qada'uhu fi khalqihi syadidu iqabihi liman atau syadidun iqabuhu liman kafara bi ayatihi wa jahada hujajahu." At-Tabari berkata, al-qawi alladzi la yaghlibuhu ghalib. Yang kuat adalah maknanya yang tidak bisa didominasi. Karena dia kuat. Tidak ada satupun yang bisa mendominasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata juga namanya kuat itu tidak bisa ditolak hukumnya. Hukum dan keputusannya.
Tidak bisa tolak hukum dan keputusannya, ya. Kemudian juga At-Tabari mengatakan Maha Kuat artinya siksaannya kuat. Ya. Sangat kuat, tidak ada saingannya. Siksaannya sangat pedih. Ya, tidak ada yang bisa menyiksa Allah karena menunjukkan Allah Maha Kuat, siksaannya pun sangat kuat. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan la yu'adzibu adzabahu ahad, tidak seorang pun bisa menyiksa seperti Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, tidak ada yang bisa melenggu seperti belenggunya Allah, ya. Dan ini juga perkataan Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan Al-Qawi, beliau berkata la yaghlibuhu ghalib, tidak ada yang bisa mendominasinya. Kemudian beliau berkata wala yafutuhu harib, yaitu tidak ada yang bisa lolos darinya. Ibnu Katsir menambahkan makna yang baru, tidak ada yang lolos darinya. Kalau Allah sudah menghukum, siapapun tidak akan lolos, jin atau manusia. Kalau Allah sudah menghukum, dia tidak akan bisa. Kalau mau mengazab, tidak ada yang bisa lolos dari kejaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Khattabi beliau berkata, "Huwa alladhi la yastauli alaihi al-ajzu." Ya, tidak pernah lemah fi hal, tidak pernah lemah dalam satu kondisi apapun minal ahwal. Ya. Wal makhluq wa in wusifa bil quwwah fa inna quwwatahu mutanahiyah wa an ba'dil umuri qasirah. Adapun makhluk meskipun disifati dengan kuat, ada manusia disebut kuat, hewan disebut kuat, maka kekuatannya terbatas dan pada sebagian perkara kekuatannya kurang. Jadi ini tambahan dari Al-Khattabi, makna kuat artinya tidak mengalami lemah sama sekali kelemahan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Adapun makhluk terkadang lemah, ya, terkadang lemah ataupun lemahnya kekuatannya terbatas, ya. Tidak mengalami kelemahan dalam usia pun dan kekuatan tidak terbatas. Kekuatannya tidak terbatas. Ini di antara perkataan penjelasan para ulama tentang makna al-qawi, ya. Al-qawi. Jadi kalau kita kesimpulan ini adalah At-Tabari. Perkataan At-Tabari ini adalah perkataan Ibnu Katsir. Ini adalah perkataan Al-Khattabi. Ketika menafsirkan tentang maha kuat. Tentunya kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan makhluk dari banyak sisi. Makhluk dari min dha'fin, ya. Allah ciptakan makhluk dari kelemahan. Kemudian Allah menjadikan dia, berikan kekuatan bertahap. Makhluk dari lemah, dari tidak mampu, kemudian lemah, kemudian bertahap Allah berikan kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Manusia gitu, kan. Allah menciptakan dari kelemahan, kemudian Allah setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat di puncak kekuatan, itu pun kekuatan terbatas, kemudian lemah lagi menjadi tua. Manusia kekuatannya lemah. Adapun Allah tidak didahului dengan kelemahan, langsung kuat dan kekuatannya tanpa batas dan tidak disusul dengan kelemahan. Tentunya beda antara kekuatan Allah dengan kekuatan makhluk. Adapun ayat-ayat tentang sifat atau nama Allah Al-Qawi, ya. Ada 9 ayat, ya. Dalam Al-Qur'an. Al-Qawi di Al-Qur'an. Ada 9 ayat, ya. 9 ayat. Sembilan ayat yang menyebut tentang Al-Qawi, ya. Di antaranya 7 ayat bergandengan dengan nama Al-Aziz. 7 ayat. 2 ayatnya saja, 2 ayat yang lain tidak, ya. Seperti kita akan sebutkan sebenarnya dalam surat Al-Anfal, kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzdzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Ya, ini contoh Allah qawi, ya, tidak bergandeng dengan nama yang lain. Ya, dalam surat Al-Anfal ayat 52. Allah menyikapi mereka sebagaimana Allah menyikapi Fir'aun dan pada pengikutnya dan yang sebelumnya.
umat-umat sebelumnya yang mereka kafir kepada ayat-ayat Allah, kemudian Allah menghukum mereka sebab dosa-dosa mereka. Innallaha qawiyyun. Sungguhnya Allah maha kuat ya, maha kuat. Seperti juga ayat yang lain, innallaha huwar razzaqu dzul quwwah. Sungguhnya Allah maha memberi rezeki dan memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan. Taib, intinya ada 9 ayat Allah sebutkan tentang nama Al-Quwwah. Kita akan sebutkan tentang bukti-bukti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam bukunya. Namun kita nukilkan sebagian ya, tidak semuanya. Di antara bukti-bukti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kan? Atau apa namanya? Sebagian bukti-bukti kekuatan Allah. Di antaranya misalnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kuat dalam memberi rezeki. Ini sudah sering kita sampaikan dalam surat Adz-Dzariyat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwah." Dzul quwwah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pemilik kekuatan. Perhatikan di sini, maha memberi rezeki digandingkan dengan kekuatan ya. Allah maha pemberi sifat memberi rezeki digandingkan dengan kekuatan. Sehingga menimbulkan makna yang baru di antaranya bahwasanya bukti bahwasanya Allah kuat dalam memberi rezeki. Allah kuat dalam memberi rezeki. Kekuatannya dari mana? Yang pertama, memberi rezeki kepada alam semesta ya. Makhluk, mungkin triliunan makhluk. Triliunan makhluk diberi rezeki oleh Allah. Dari burung yang berterbangan di udara, kemudian hewan-hewan yang masuk dalam lubang-lubang di bumi, sampai ikan yang berada di dasar laut. Triliunan makhluk, manusia dengan berapa jumlahnya, hewan-hewan, pohon-pohon, makhluk, triliunan makhluk Allah berikan rezeki, menunjukkan Allah kuat dalam memberi rezeki. Enggak ada yang kuat seperti ini. Enggak ada yang kuat kasih makan. Kemudian di antaranya adalah berkesinambungan ya. Allah kasih rezeki kepada mereka dengan secara berkesinambungan, luar biasa. Kemudian lebih menakjubkan lagi, dalam satu waktu sekaligus. Jadi bukan Allah kasih orang Indonesia dulu, besok orang Malaysia, tidak. Dalam satu waktu Allah berikan, menunjukkan ketika Allah memberi rezeki dengan kekuatan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwah. Sungguhnya Allah itu memberi rezeki dengan kekuatan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut kepada hamba-hambanya, yarzuqu may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada yang siapa yang dia kehendaki, wa huwal qawiyyul aziz, dan dia maha kuat dan maha perkasa. Ini digandingkan juga antara sifat Allah memberi rezeki dengan sifat Allah yang maha kuat. Maknanya tadi bahwasanya Allah ketika memberi rezeki dengan kekuatan yang dahsyat. Kemudian di antaranya kekuatan Allah dalam mencipta ya. Dalam mencipta. Hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina min duni. Kata Allah, inilah penciptaan Allah. Coba sebutkan mana sembahan-sembahan kalian menciptakan, mana ciptaan mereka yang disembah selain Allah. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan luar biasa, dari penciptaan makhluk-makhluk yang hebat, dari yang besar sampai yang paling detail. Ya. Mencipta makhluk
dari yang besar sampai yang detail. Makanya di akhir surat Al-Hajj yaitu ayat 73 dan 74 kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah wa yaslubuhumudz dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub ma qadarullah haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Ya, innallaha laqawiyyun aziz. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj 73 74, perhatikan. Al-Hajj surat 22 ayat 73 sampai 74. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan lalat. Yaitu lalat adalah hewan yang hina, tapi dengan kehinaannya tersebut dia sempurna dengan mata fasetnya, dengan gerakan yang cepat, yang lincah. Kata Allah, hai manusia sekalian, duriba mathalun fastami'ulah. Telah dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bisa menciptakan lalat. Walau ijtama'ulah. Seluruh sembahan kalian, mau para nabi, mau para malaikat, mau profesor, mau orang mati, mau wali-wali, suruh ciptakan lalat. Dan yakhluqu dzubaban. Mereka tidak bakal menciptakan lalat. Walau ijtama'ulah. Meskipun mereka bersatu padu untuk menciptakan lalat. Artinya Allah menunjukkan kekuatannya. Dia usah bicara tentang menciptakan langit dan alam semesta. Ciptakan dengan galaksi-galaksi di luar biasa, dengan rasi-rasi bintang, dengan matahari, rembulan dan planet-planet yang luar biasa sampai bisa diciptakan. Menunjukkan Allah maha kuat. Ciptakan lalat aja dulu. Lalat bisa enggak? Kamu mampukah kalian menciptakan lalat? Tidak mampu ya. Bahkan lalat tersebut yang binatang hina tersebut kalau mencuri minuman dari kalian tidak bisa ngeluarin lagi. Ya. Begitu diambil lalat, diproses kimia selesai dalam perutnya. Setelah itu Allah berkata, ma qadarullah haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Setelah itu Allah berkata, ma qadarullah haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Innallaha laqawiyyun aziz, sungguhnya Allah Maha kuat dan Maha perkasa. Jadi kekuatan Allah nampak dari dari ciptaannya ya. Kemudian misalnya kekuatan Allah ya, dalam menyiksa. Tiga, kekuatan Allah dalam membinasakan makhluk-makhluk yang sombong. Dengan mudah sekali ya. Allah binasakan mereka mudah sekali. Jadi Allah berfirman, "Kadabi ali fir'auna wal ladzina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhadhamullahu bi dzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab." Ya, innallaha qawiyyun syadidul iqab. Lihat surat Al-Anfal ayat 52. 8 ayat 52. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti Firaun ketika Allah binasakan dan orang-orang sebelum mereka, mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Dan Allah berkata, innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala qawi dan kuat siksaannya. Lihat, Allah binasakan Firaun yang begitu sombongnya dengan apa? Dengan air. Allah binasakan bukan dengan besi, bukan dengan api yang Allah kirim halilintar yang menghantamnya. Tidak, Allah dengan air aja. Dia tidak bisa buat apa dengan air. Tenggelam air selesai. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah membinasakan misalnya Namrud yang begitu sombong, merasa dirinya itu. Allah cuma kirim lalat atau masuk di hidungnya kemudian mengotak-atik ke dalam kepalanya sampai dia pukul-pukul kepalanya supaya tidak sakit. Akhirnya tersiksa sampai mati. Sombong, aku kirim binatang kecil masuk di hidungnya selesai. Subhanallah. Betapa kuatnya Allah. Allah ingin buktikan membunuh kamu itu mudah. Bunuh kamu cuma dikirim ya
Allah mampu membunuh tanpa terlihat dengan kirim virus saja bisa mati. Tapi Allah ingin lihat orang agar lihat posisinya dimati karena ada makhluk yang Allah kirimkan. Akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh lagi Allah membinasakan misalnya kaum Ad yang begitu sombong, ya. Yang begitu sombong, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin, udara. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Kaum Ad yang badannya besar, kuatnya luar biasa yang sampai berkata, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapa yang lebih kuat daripada kami? Allah bagaimana bisakan Ad cuma kirim angin. Kemudian angin tersebut angkat mereka sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam 8 hari diombang-ambingkan sampai keluar isi perut mereka sampai mati. Allah binasakan kaum Samud dengan apa? Dengan suara. Soihah. Dengan suara yang keras. Kemudian mereka tewas. Artinya lihat bagaimana Allah Maha Kuat dalam membinasakan mereka. Jadi Allah digandengkan innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sungguhnya Allah itu Maha Kuat dan siksaannya sangat pedih ya. Kemudian di antaranya kita sebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ya. Tentang di antara bukti kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana lihat Allah Subhanahu wa taala mengatur ya. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubu hathitha wasyamsu wal qamara seterusnya. Alalahul khalqu wal amru. Kata Allah, sesungguhnya bagi Allah segala ciptaan, segala perintah ya. Kekuatan Allah ini yang keberapa? 2, 3, 4. Mengatur alam semesta secara detail. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubu hathitha wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharatun bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-54 ya. Allah mengatakan, sungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, tentu apa yang ada di antara langit, ciptaan banyak sekali. Langit banyak dengan berbagai macam galaksi, bintang-bintang, ciptaan banyak sekali. Kemudian bumi dengan isinya begitu banyak. Semastawa 'alal 'arsy, Allah bersiwa di atas arsy. Kemudian Allah menjalankan langit siang dan malam ya. Kemudian bintang-bintang, rembulan semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berkata, "Alalahul khalqu wal amru." Sungguhnya segala ciptaan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kata Allah dalam surat As-Sajdah, "Yudabbirul amr." Allah mengatur segala urusan. Allah dalam surat At-Talaq juga berkata, "Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma." Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian yatanazzalul amru bainahunna. Kemudian begitu banyak perintah perkara yang turun antara langit dan bumi. Maksudnya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya Allah mengatur seluruh yang di bawahnya dan kejadian peristiwa di bawah ini sangat banyak, begitu kompleksnya. Allah bisa atur semuanya. Allah bisa atur sampai hari kiamat. Baru kemudian Allah hancurkan bumi, Allah mendatangkan atau memasukkan manusia dalam alam akhirat. Lihat bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa enggak kuat kita ngurusin sini. Ngurus baru 100 orang sudah bingung, enggak tahu urusan mereka. Bingung harus ada direksi, harus ada ini, harus ada CCTV. Bingung. Ini alam semesta, bukan cuma alam bawah, di alam atas juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kekuatan Allah pada hari kiamat kelak. Lihat kekuatan Allah pada hari kiamat. Dalam surat Al-Baqarah 165 ya. Al-Baqarah 165 kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau yaral ladzina dzalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab." Ketika orang-orang zalim, orang kafir yang berbuat zalim ya. Idh yaral ladzina dzalamu anna al-quwwata lillahi jami'an, bahwasanya segala kekuatan milik Allah. Kapan hari kiamat? Di akhirat mereka melihat. Wa anna Allah syadidul 'adzab, dan sungguhnya Allah azabnya sangat pedih.
Mereka melihat bagaimana annal quwwah lillahi jami', semua kekuatan milik Allah. Allah yang menghancurkan alam semesta, Allah yang menjadikan hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Mereka tidak menggunakan Allah sebagaimana mestinya pada hari kiamat. Bumi dalam genggaman Allah Subhanallah. Was samawati matwiyatun bi yamin, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Luar biasa. Allah gunung yang besar Allah hancurkan, ya. Kemudian Allah ganti bumi dengan bumi yang lain, Allah ganti langit dengan langit yang lain. Allah membangkitkan manusia dengan satu tiupan sangkakala. Tsumma nufikha fihi ukhra. Allah matikan mereka dalam satu tiupan. Fa idza nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ketika ditiup satu sangkakala semuanya langit bumi mati. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian tiupan satu saja, fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian mereka semua bangkit semua. Satu tiupan. Subhanallah. Allah yang menghisap, semua lihat kekuatan milik Allah. Siapa yang bisa menghisap dalam satu waktu? Siapa yang bisa menimbang? Siapa yang menurunkan mata dalam jarak 1 mil? Siapa? Luar biasa. Idh yara alladhina zalamu, ya. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an. Ketika mereka melihat adab, mereka tahu bahwasanya kekuatan semuanya milik Allah. Tidak ada yang mampu mengurusi alam semesta ketika hari kiamat seperti Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan Allah Maha kuat. Allah Maha kuat. Kemudian juga di antaranya semua kekuatan yang ada adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari pemberian Allah. Kalau kita lihat sesuatu yang kuat, gunung kuat, siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad kuat, siapa yang bikin dia kuat? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa ada hak untuk sombong. Wa qalu, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Mereka merasa kuat, tubuh mereka besar, mereka mengangkut, satu orang bisa angkat batu besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka tahu Allah yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Lihat gunung kuat yang menciptakan lebih kuat. Lihat kaum Ad kuat yang menciptakan kaum Ad lebih kuat. Jadi semua kekuatan yang ada Allah yang kasih. Nah, Allah maha kuat. Dan semua itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gunung lemah, kalau Allah hancurkan mudah. Ya, kata Allah, yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fa idza raqa'an safsafa. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah gunung tersebut akan dihancurkan Allah pada hari kiamat menjadi debu, hancur. Tiba-tiba dalam satu waktu hancur jadi debu, subhanallah. Tidak bertahap, langsung jadi debu, kuat sekali. Makanya kisah ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dengan begitu semangat pergi ke Bukit Tursina, kemudian berbicara dengan Allah. Nabi Musa berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, perlihatkanlah dirimu padaku. Qala lan tarani, kata Allah, kau tidak bakalan mampu, kau tidak punya kekuatan melihat aku. Tapi dia ingin lihat, kata Allah, "Walakin inzur ilal jabali." Lihatlah kepada gunung. Gunung adalah suatu benda yang merupakan lambang kekuatan. Kita sering bilang dia tegar seperti gunung, kokoh seperti gunung. Jadi Allah bilang, coba lihat kepada gunung tersebut. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau dia masih kokoh di tempatnya, kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Allah memperlihatkan dirinya pada gunung, tajalli ja'alahu dakka, tiba-tiba gunung tersebut hancur jadi debu. Dalam sekejap. Gunung yang begitu kokoh tidak mampu menghadapi tajalli penampakan Allah Subhanahu wa taala, hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pun jadi pingsan. Allah maha kuat. Kemudian di antaranya dalam bagaimana Allah seperti menjaga agar sistem yang ada di alam semesta tetap pada tempatnya. Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Makanya Allah mengatakan wala ya'udu hifdhuhuma, tidak sulit bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Allah yang ciptakan, Allah yang jaga. Ya. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah jaga langit dan bumi agar tidak bergeser, agar tidak jatuh. Dan Allah menjaga langit agar tidak jatuh. Jadi luar biasa, maha kuat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sebagian dari bukti-bukti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terakhir akan kita bahas bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap nama-nama Allah ini, apa dampak
keimanan terhadap nama-nama ini. Sebelumnya kita akan menyinggung tentang al-matin ya. Al-matin. Ini sudah ini. Al-matin datang dalam surat Az-Zariyat ya. Orang diceritakan maha kokoh ya. Maha kokoh. Ya. Innallaha huwar-razzaq dzul quwwatil matinu. Jadi al-matin ini adalah sifat dari dzu yang sifat juga kepada ar-razzaq. Ar-razzaq sifatnya dzu dan al-matin. Ya, naat ya. Al-matin maha kuat, maha kokoh. Al-matin disebutkan oleh para ulama secara bahasa yaitu ma ghaludha minal ard, yaitu asalnya dia adalah suatu yang tebal dari bumi, dari tanah. Yang kalau diartikan adalah syadid, kokoh ya. Kuat ya. Makanya ketika diartikan al-matin, mereka para ulama seperti Ibnu Qutaibah mengartikan al-matin dengan syadidul qawi. Syadid al-qawi. Itu yang kuat, kokoh dan kuat. Syadid ya kuat sama, maknanya mirip dengan kuat. Cuma menekan atau menambah kekuatan tersebut. Ketika bilang kuat, dia kuat, maha kuat, tapi dia syadid lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi ya. Oleh karenanya Al-Khattabi berkata, saya bacakan, al-matin asy-syadidul qawi alladzi la tanqati quwwatuhu ya. Syadid al-matin artinya yang sangat kuat. Kemudian tidak terputus kekuatannya. Kemudian kata beliau, wala talhaquhu fi af'alihi masyaqqah. Tidak mengalami kesulitan sama sekali. Dalam aktivitasnya, perbuatan-perbuatannya. Allah mau ini, Allah mau anu, mudah bagi Allah. Allah mau apapun, tidak ada yang susah. Karena Allah syadidul quwwah. Syadid al-qawi. Wala yamassuhu lughub, kata Al-Khattabi juga, yang dimaksud dengan al-matin yaitu tidak disusuli dengan keletihan. Al-lughub yaitu al-lughub. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Penghuni surga mengatakan, kami di surga tidak mengalami nasab dan tidak mengalami lughub. Nasab adalah keletihan ketika beraktivitas, dan lughub adalah keletihan setelah beraktivitas. Allah Subhanahu wa taala tidak ada capek, tidak ada letih, tidak ada susah sama sekali ketika beraktivitas atau setelah beraktivitas, enggak ada. Makanya Allah membantah orang Yahudi yang mengatakan Allah butuh istirahat pada hari Sabtu. Kata Allah, laqad khalaqna samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan keletihan sama sekali. Ini kira-kira makna al-matin. Al-matin menurut para ulama. Ya, ini kembali kepada kekuatan yang lebih kuat lagi. Ya. Kemudian bagaimana, apa yang bisa kita lakukan terhadap nama Al-Qawi Al-Matin? Sudah, Min? Aplikasi seorang hamba ya. Hamba terhadap nama Allah Al-Qawi Al-Matin. Para ulama menyebutkan di antara aplikasi tersebut misalnya satu, mengakui kelemahan diri. Ya, bahwasanya tidak ada daya, tidak upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada, tidak upaya. La haula, tidak ada perubahan dari satu kondisi yang lain. Wala quwwah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah. Sehingga dengan mengikuti kelemahan diri tidak ujub.
Kemudian berusaha yang kedua sering bersandar kepada Allah. Selalu, bukan sering, selalu bersandar, bertawakal kepada yang Maha Kuat. Wala takilni nafsi tarfata ain, kata doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takilni ala nafsi tarfata, wala takilni ala nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kau serahkan diriku, jangan kau serahkan diriku kepada jiwaku meskipun sekedap mata. Kenapa? Karena kita lemah. Kita ingin segala urusan yang pegang adalah yang Al-Qawi, yang maha kuat. Sehingga seorang ketika tahu Tuhan yang Maha Kuat, dia akan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengetahui bahwasanya lemahnya kekuatan makhluk. Makhluk bagaimanapun kekuatannya, maka dia lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan dia terbatas, dan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita berusaha mengagungkan Allah bahwa semua kekuatan adalah lemah. Yang Maha Kuat adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya seorang berusaha untuk bersandar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dan dia yakin ketika dia bersandar kepada Allah, sungguhnya dia telah bersandar kepada ruknin syadid, dia telah bersandar kepada sandaran yang sangat kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antaranya kalau punya kekuatan digunakan untuk yang baik. Jika kita punya kekuatan, maka digunakan pada kebaikan. Bukan untuk sombong, ya. Seperti kaum Ad punya kekuatan, namun karena dia sombong, kekuatannya disalahgunakan, maka Allah binasakan mereka. Betapa banyak orang diberi kekuatan, kemudian dia lupa diri, dan dia sombong, dia angkuh, dia lupa ada yang lebih kuat dari dia. Ya, adapun kita kalau punya kekuatan, gunakan untuk yang baik. Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun wa ahabba ila Allah minal mu'minid dha'if. Ya, jika imannya, sungguhnya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, ya. Artinya seorang kalau punya kekuatan, dia gunakan kekuatannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya seorang ketika punya kekuatan, jangan dia sombong, jangan lupa dia gunakan untuk hal yang semena-mena, maka Allah bisa membalas semuanya, ya. Kemudian sering berzikir dengan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis saya bacakan, ya. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Musa al-Asy'ari, "Ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais." Itu Abu Musa al-Asy'ari. Namanya adalah Abdullah bin Qais. Kunyanya Abu Musa al-Asy'ari. "Qul la haula wala quwwata illa billah." Katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Fa innaha min kunuzil jannah. Sungguhnya la haula quwwata billah adalah termasuk kunuz, yaitu harta yang ada di surga, yaitu suatu yang berharga yang ada di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Demikian riwayat Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala amarani khalili bisaba. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, sungguhnya kekasihku itu Rasulullah SAW memerintahkan aku dengan 7 perkara. Di antaranya wa amarani an ukthira min qawli la haula wala quwata illa billah. Dan Rasulullah memerintahkan aku untuk banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Fa innahunna min kanzin tahtal arsy. Karena itu adalah salah satu harta yang besar yang ada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia maupun dalam urusan ibadah. Karena kita mengakui kekuatan Allah, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Artinya aku tidak bisa beraktivitas kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Syekh Abdul Razak pernah menukilkan dari Syekh bin Baz, ketika kita mendengar azan kita jangan lupa kita jawab. Di antaranya ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Kita jawab dengan baik. Karena kalau kita jawab dengan baik ini kita akan dimudahkan untuk melangkahkan kaki. Allah akan menggerakkan hati kita, Allah akan buat kita berjalan menuju masjid. Karena kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Demikian juga ketika seorang keluar dari rumah kemudian dia berkata la haula wala quwata illa billah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian yang bisa saya sebutkan tentang seorang ketika beriman kepada Al-Qawi Al-Matin, maka dia hendaknya bersandar kepada yang maha kuat. Jangan bersandar kepada makhluk, ya. Makhluk semuanya lemah. Saya dengar seorang syekh ceramah, jadi dia bertemu seorang mengeluh kepada, atau dia tidak mengeluh, jadi ada seorang syekh dia ceramah tentang Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Dia didengarlah oleh seorang, akhirnya setelah berapa lama orang itu ketemu syekh, kemudian dia cerita, wahai syekh, saya dengar ceramah Anda, dan itu bermanfaat bagi saya. Kenapa? Dia bilang, saya ada punya urusan di pemerintahan, sudah 2 tahun, saya sudah majukan permohonan, tapi tidak pernah dipanggil-panggil. Tidak pernah dipanggil-panggil. Akhirnya ketika saya dengar ceramah Anda bahwasanya Allah Maha Kuat, maka saya lepaskan seluruh penyandaran saya kepada siapapun. Saya tidak bersandar kepada pejabat ini, saya tidak bersandar kepada, saya benar-benar bersandar kepada Allah ketika itu. Ketika saya mendengar ceramah engkau semuanya lemah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Allah Maha Kuat. Setelah saya berdoa dan saya benar-benar menyandarkan segala urusan kepada Engkau, ya Allah, ya Al-Qawi yang Maha Kuat. Kemudian tidak lama kemudian, entah berapa menit, tiba-tiba ada SMS masuk, si fulan silakan datang ke instansi karena proses proposalmu akan dilanjutkan. Subhanallah. Tinggal waktu itu saya menatah hati bahwasanya semua kekuatannya milik Allah, maka kemudian Allah mengabulkan permohonan saya. Allah taala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.